sanggah cerukcuk, sanggah cerukcuk, atau sanggah cuk? Yang penting dia berbentuk segitiga, tidak kotak. Itu selalu menganut yang namanya desa kale patra, desa mawa cara. Itu dipasang di sebelah kiri pintu. Om Swastiastu, jumpa lagi di Epilogue Insight Hindu Podcast bersama saya Anggreni. Dan teman-teman tahu nggak sih, kali ini ada yang beda loh di ruangan kita. Tahu nggak teman-teman, properti apa yang ada di depan kita ini? Ini adalah sanggah curug-cuk pastinya kan. Nah, pada podcast kita kali ini kita bakal membahas tentang makna filosofis sanggah curug-cuk yang akan dibahas bersama narasumber kita yang luar biasa kali ini. Beliau merupakan dosen pembina UKM Upakara, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Selain itu, beliau merupakan pembina Sarati Yatnya Patmi Korwil NTB. Kita sambut saja Ibu Nikomang Wiasti SPD. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik, sehat. Iya, jadi gini Bu, kita kan anak muda nih, kita belum terlalu tahu ya apa sih makna sanggah curug-cuk di zaman sekarang ini gitu kan. Terus kita kayak masih bingung apa sih penyebutan yang benar, apakah itu sanggah ceruk-cuk, sanggah curug-cuk, atau sanggah cuk-cuk Ibu. Jadi itu gimana ya? Jadi baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengapresiasi atas ide-ide positif, kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan informasi terkait tentang sarana ritual. Nah, pertama, bagus sekali pertanyaan Adik Anggreni tadi terkait dengan sanggah ceruk-cuk ya. Iya. Nah, baiklah para pemirsa dimanapun berada, jadi kali ini saya ingin menginformasikan dan memperjelas tentang makna daripada sanggah ceruk-cuk. Nah, secara pragmatis kita ketahui bersama bahwa masyarakat Hindu pada umumnya jadi lebih familiar dengan sebutan sanggah ceruk-cuk. Nah, sesungguhnya yang tepat ya, jadi bukan yang benar ya. Kalau kebenaran itu kan milik Tuhan. Tetapi yang tepat, yang baik itu menurut sastra di Hindu, yakni di Lontar Bameketih dan di Lontar Aji Gurnita, itu menyatakan bahwa yang sebenarnya adalah namanya itu canggah cucuk ya. Nah, jadi kadangkala sanggah curug-cuk itu disebut. Kenapa? Karena sanggah ini dominan dipergunakan untuk sarana persembahan bute yadnya. Nah, bute yadnya itu karena mempergunakan sarana persembahan berupa hewan, jadi aneka berbagai macam jenis hewan. Nah, kalau hewan itu kan dia punya mulut ya, jadi mulutnya itu disebut dengan cucuk gitu. Cucuk. Ya, cucuk. Nah, kenapa? Karena bentuk daripada sanggah cucuk itu kan dia seperti bangunan segitiga ya. Nah, jadi di atasnya itu bentuknya sebenarnya segitiga. Nah, jadi segitiga itu kan dominan atau menyerupai mulutnya hewan. Nah, mulutnya hewan itu dan disebut dengan cucuk. Ya, nah seperti itu persepsi daripada masyarakat saat ini. Tetapi sesungguhnya yang sebenarnya itu sebenarnya sebutannya adalah canggah cucuk. Nah, canggah itu adalah artinya sumber. Ya. Nah, penopang, penyangga. Kemudian yang namanya cucuk itu sebenarnya kamus dari bahasa Kawi ya ke bahasa Bali itu cute. Ya, cute itu artinya letah, kotor. Nah, supaya dia mengandung arti sehingga diberikanlah proses perubahan bunyi yang benar itu adalah sanggah cucuk. Ya. Nah, cute itu ya cundake, kotor. Nah, jadi sanggah cucuk di sini adalah sarana ritual yang dipergunakan adalah untuk menetralisir kekotoran ya, kekotoran-kotoran yang disebabkan oleh trimale paksa. Trimale. Ya, trimale paksa. Nah, trimale paksa nike itu
artinya 3 kotoran yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan Durga, Buddha, dan Kali. Nah seperti itu. Tapi Ibu, kalau tadi dari nama-namanya ini kan yang benar Sanggah Cucuk ya. Iya, Sanggah Cucuk. Nah, Angga kan sempat baca nih kajian dari Litbang PD KMHDI NTB. Di sana tuh ada kayak masih belum dijelaskan apa sih maknanya Sanggah Cucuk ini, ada yang kotak, ada yang segitiga. Itu yang benar yang mana, Bu? Apakah yang kotak atau segitiga atau emang ada beda-beda yang lain, penggunaannya? Ya. Jadi masalah bentuk ya, memang banyak sekali jenis dan bentuk daripada sanggah ini ya. Nah, sanggah yang terbuat dari bambu. Pertama ada sanggah surya. Nah, sanggah surya itu fungsinya adalah sebagai sanggar pesaksi ketika kita melakukan proses ritual pancayadni. Nah, pesaksi itu sifatnya sementara, bentuknya kotak persegi 4. Nah, masalah ukurannya itu harus ada ukuran-ukuran yang sesuai dengan samkhya. Nah, samkhya itu nilai-nilai yang memiliki makna, ya. Nah, tentu tidak sembarangan. Misalnya di ukurannya itu pakai lengkap, bisa pakai hitungan jari. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya bentuknya segitiga seperti ini dipergunakan adalah untuk mecaru, kaitannya dengan upacara Buddha Yadni. Ya. Nah, bentuknya segitiga. Tuh. Kemudian yang disebut dengan sanggah cucuk tadi. Kemudian ada yang namanya sanggah tutuan. Nah, sanggah tutuan itu dia hanya penampangnya kotak. Ya. Kemudian itu ada digunakan sebagai moncong ya, yang bentuk segitiga itu ya. Nah, kalau yang segitiga itu fungsinya sama seperti ini, adalah untuk Buddha Yadni. Cuman karena kita itu menganut desa Kalapatra ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya masyarakat kita di Bali ya lebih umum menggunakan itu yang bentuknya segitiga seperti itu. Jadi utuh segitiganya, bentuknya sempurna gitu. Tetapi kalau kita di sini ya kan agak mengecil ke bawah. Yang penting dia berbentuk segitiga, tidak kotak gitu. Nah, bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Berarti bentuknya sesuai desa Kalapatra, Bu ya? Ya, jadi betul sekali. Jadi apapun itu terkait dengan upacara, upakara itu selalu menganut yang namanya desa Kalapatra, desa mawa cara. Di dalam Manawada Dharma Sastra Adhyaya 7 Sloka 59 menyatakan bahwa di situ dinyatakan bahwa setiap upacara itu harus melaksanakan yang namanya Iksa Sakti Desa Kala Tatu. Nah, seperti itu. Nah, jadi Iksa itu di dalam kita berupacara itu kita harus paham yang namanya tujuan. Nah, tujuan kita berupacara itu tiada lain seperti misalnya ini secara umum ya. Nah, di dalam pemujaan pengastawa itu kan ada Om Dirgayurastu Tatastu, Om Awigana Mastu Tatastu, Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Jadi sesungguhnya inti daripada proses ritual itu tiada lain, yakni memohon keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Itu Iksa, Sakti. Nah, sakti itu kekuatan. Kekuatan itu kaitannya dengan kemampuan ekonomi. Jadi masing-masing umat itu memiliki strata sosial yang berbeda. Nah, apakah kita akan mengadakan tingkatan upacara yang niste, madya, utama disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kemudian desa. Nah, desa itu kan punya yang namanya budaya-budaya setempat. Kalau kita di Lombok misalnya budaya apa yang lebih dominan? Nah, ulang pekelem misalnya. Nah, seperti itulah harus kita bangkitkan dan kita lakukan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk memohon kesejahteraan dan mohon hujan misalnya. Nah, kemudian ada kala. Nah, kala itu kaitannya dengan waktu, dewasa. Nah, tentu ada dewasa-dewasa dan hari-hari baik untuk melakukan
ritual, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi ada di wari kepadewasaan itu untuk melaksanakan upacara. Ayo misalnya tentu memilih hari-hari baik, misalnya purnama, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tatu. Tatu itu kita harus punya referensi, sumber acuan yang jelas. Nah, Ibu kan tadi Ibu bilang sesuai tujuan ya. Tujuan penggunaan sangga cerucuk saat nyepi dan saat mecaru itu sebenarnya sama atau beda, Bu? Ya. Jadi ini kan penggunaan pada berbagai upacara ya. Nah, sesungguhnya pada saat upacara nyepi itu kan juga upacara pecaruan. Kemudian pada saat mecaru juga pecaruan. Nah, ini fungsinya sama, ya. Nah, kalau misalnya pada saat upacara mecaru kaitannya dengan ritual upacara pancayatnya, nah, sanggah cucuk itu fungsinya adalah untuk pemujaan Stana Ide Betara Pertiwi, Sang Yang Ibu Pertiwi. Nah, itu dipuja misalnya begini. Ketika proses pengastawu, pemangku atau sulingge itu memimpin upacara, itu kan ada kaitannya dengan pertama itu di awal kalau kita sudah mecaru ya. Jadi nunas tirta caru dulu, kemudian pesaksi, ya setelah pesaksi itu baru diantebang carunya. Nah, baru dicumnya perlindung. Misalnya kalau sudah nunas pesaksi di akasa dan pertiwi, nah pertiwi itu misalnya diembas pujanya Om Pertiwi, Sariram Dewi, Catur Dewi, Maha Dewi, Catur Asrami Betari, Siwa Bumi Mahawari. Nah, kalau sudah seperti itu yang artinya misalnya Om Yang Widi yang bermanifestasi sebagai Ibu Pertiwi, beliau yang maha cantik. Ya. Jadi berikan kami kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah mulai dipuja di sanggah cucuk. Ini berdasarkan lontarnya Mbah Mekerti ya di bukunya Ide Bagus Sudarsana tentang butian. Oh, berarti tujuannya itu untuk kepertiwi ya, Bu? Ya. Jadi mohon pesaksi. Untuk saksi. Nah, Bu, kan saat nyepi itu kan kita menaruh ada sarana upakaranya itu seperti tuak dan brem ya di sini, Bu ya. Itu dipersembahkannya untuk ke siapa juga? Apakah ke pertiwi juga atau bagaimana? Nah, kita melihat bahwa sanggah cucuk ini kemudian ada sujang di bawahnya itu menjadi satu kesatuan. Apa tadi, Bu? Sujang. Sujang itu ya. yang mana? Jadi sujang itu namanya ini. Yang ini ya? Ada dua buah sujang, Oh, ya. Gelas nah, gitu. Oh, ya. Jadi kan, Ini. nah ini ya itu jadi dilobangnya sebagai tempat arak dan berem. Ya, jadi satu kesatuan sebenarnya itu tetabuhannya. Ya, nah tetabuhan ini juga fungsinya adalah untuk menunjang. Kalau di atas mungkin persembahannya ini adalah juga maksud persembahan itu. Persembahan di sini adalah fungsinya untuk nyomye. Nyomye. Ya, nyomye. Nah, nyomye itu adalah mengembalikan unsur-unsur yang tadi sifatnya negatif menjadi positif. Nah, ketika sudah sujang ini misalnya dilebar ya, nah, atau dipersembahkan, kita bisa misalnya yang duluan itu adalah kalau misalnya untuk memperline itu yang duluan adalah arak ya. Kemudian beremnya baru yang kedua itu untuk merline itu ya perline. Jadi tadi yang kekuatannya negatif itu sekarang ketika sudah diperline itu akan menjadi kekuatan-kekuatan positif yang sifatnya kedewataan. Nah, kekuatan positif itu berupa amerta, ya, berupa dharma, kemudian ada sakti, siddhi, dan mandi. Iya, berarti untuk memperalina hal-hal negatif itu ya, pengaruh negatif dari yomianya, Bu ya. Nah, untuk sanggah cucuk ini sendiri, Bu, kan waktu nyepi ini ada yang menggunakan, ada yang enggak, Bu ya. Kadang kan gitu, Bu ya, belum terlalu beberapa yang sifatnya nasional gitu, Bu. Nah, kalau misalnya mereka tidak menggunakan sanggah cucuk ini, itu bagaimana, Bu? Nah, jadi seperti ini di Anggrek, terkait dengan mecaru ya, apalagi yang namanya
mecaru panci sanap itu sesungguhnya sebenarnya jadi sanggah cucuk ini harus ada gitu. Karena kelengkapannya daripada sarana itu. Ya. Nah, jadi sarana mecaru itu pertama terdiri dari ada sanggah cucuk, kemudian ada sujangnya tadi, kemudian ada juga sumbernya diisi tipat, ya. Nah, ada tipat berisi 6. Tipatnya itu kosong, ya. Jadi kulitnya saja. Oh, kulitnya saja. Ya, kemudian di bawah itu kalau misalnya nyepi itu daging di bawahnya itu ada yang namanya persembahan caru. Persembahan carunya itu bisa nasi sasah, ya. Nah, 108, kemudian ada manco warna dan segahan agung. Nah, itu yang 3. Nah, mohon maaf, sepengetahuan Ibu, kalau misalnya kaitannya dengan hari raya Nyepi, karena menjadi sarana itu, apa kalau kita itu kewajiban ya. Nah, kewajiban harus, ini kan simbol. Jadi simbolis daripada perayaan hari raya Nyepi itu kan diwarnai atau dibuat upacara ini mecaru, ya, taur kesanga. Ya, nah seperti itu. Jadi belum ada yang Ibu lihat kalau misalnya masyarakat itu tidak membuat sanggah cucuk gitu. Nah, mungkin saja kalau memang ada itu, apakah mereka itu sebal atau keadaannya seperti apa mungkin. Nah, mungkin hal itu yang membuat mereka tidak membuat. Nah, Bu, saat pemasangan sanggah cucuk ketika Nyepi ini sebenarnya posisi yang benar itu di sebelah mananya pintu keluarnya, Bu, yang benar, kiri atau kanan? Yeah. Jadi karena tadi kaitannya dengan kekuatan bute, ya. Nah, kekuatan bute itu kan cenderung ada di sebelah kiri. Nah, contohnya misalnya kita ya, kita kan organ tubuh kita ini ada terdiri dari tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tangan kiri itu ini dualitas kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Ada sifat baik, buruk, ya, buta dan sifat kedewataan. Nah, kalau misalnya sanggah cucuk itu pada saat Nyepi itu dipasang di sebelah kiri pintu. Sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri. Kalau misalnya kita mau keluar itu jadi patokannya ya, diambil. Ya. Jadi kita berada di rumah, jadi pasangnya itu di sebelah kiri. Oh iya. Jadi ada kekuatan buta. Nah, berarti arah kita keluar itu sebelah kirinya berarti, Bu, ya? Iya. Nah, Ibu, selain itu juga ada yang bertanya nih, Bu, kalau misalnya mungkin ada beberapa orang hanya memasang tapi tidak tahu maknanya. Bagaimana untuk orang yang tidak tahu lalu tidak memasang sanggah tersebut di hari besar itu kan seperti tadi Ibu contohkan. Tapi maknanya dia tidak tahu yang sekarang ini misalnya, Bu. Maknanya itu gimana? Tidak tahu makna. Kemudian dia memasang. Iya, dia hanya memasang tanpa tahu makna. Jadi kayak bantannya juga kita beda-beda, Bu. Ada kan bantan yang hanya sekedar naruh bantannya, kadang nggak lengkap gitu kan, Bu. Kita berbeda-beda seperti yang Ibu bilang desa Kalupatri. Jadi pengen tahu apa sih sebenarnya bantan sarana yang semestinya ditaruh di sanggah cucuk ini ketika Nyepi gitu. Jadi sebenarnya sarana-sarana upakara yang diaturkan di ruang ya, di ruang sanggah cucuk ini sebenarnya sangat bervariasi. Nah, itu dimana sarana-sarana itu kan tergantung daripada desa Kalupatri tadi, desa Mawucari. Jadi setiap daerah itu punya cara, punya keyakinan, ya, dan punya rasa, punya rasa yang enak dan itu sudah turun menurun dilakukan, ya, diwarisi oleh generasi yang sekarang itu. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini loh saya diajarkan oleh mertua saya, orang tua saya bahwa di canggah cucuk itu menggah misalnya bantan daksine atau tipat kelanan, boleh daksine atau peras alit atau pejati, penyenang pesucian, boleh. Dan bahkan ada yang hanya ajangan saja. Ya. Jadi ajangan saja yang diaturkan di sana. Kemudian ada juga
eh, Banten ajengan, tetapi nasinya itu dikepal dua, diisi bawang jahe. Nah, itu tujuannya juga untuk menetralisir kekuatan-kekuatan yang negatif menjadi positif. Nah, ada satu lagi mungkin De Anggrek, jadi untuk diketahui bahwa penyebutan canggah tadi ya, canggah tadi itu dia ada mengikuti proses struktur kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu seperti ini. Jadi misalnya anak dilahirkan oleh ibu, ya. Jadi ibu dilahirkan oleh nenek, nenek dilahirkan oleh buyut. Siapa? Buyut. Anggrek buyut setelah nenek. Ya, Umpi dilahirkan oleh buyut, buyut dilahirkan oleh kelab, kelab dilahirkan oleh kelambyung, kelambyung dilahirkan oleh canggah, canggah dilahirkan oleh wareg, wareg dilahirkan oleh krepek, krepek dilahirkan oleh semakin ke atas. Nah, di situ ada canggah. Nah, canggah itu sumbernya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah. Oh ya Bu, sedikit balik sedikit. Tadi Anggrek sempat baca nih hasil kajiannya itu, dia tuh kayak misah Bu, yang bagian atas sama bagian bawah tadi. Itu boleh Ibu lebih perjelas lagi nggak makna dari, kan dia kayak digabungkan gitu kan, sanggah cucuk itu. Itu boleh tolong dijelaskan nggak Bu, yang bagian atas sama bagian bawahnya? Nah, jadi seperti ini. Nah, Ibu akan memperjelas lagi tentang makna simbol daripada sanggah cucuk ini ya. Nah, di sanggah cucuk ini nampaknya sama dia seperti kita di Anggrek. Jadi ada di atas tuh penampangnya, ya. Jadi mukanya lah itu ya. Mukanya yang berbentuk segitiga. Nah, tetapi ada juga dibentuk segitiga yang sempurna seperti itu. Tetapi ini tidak juga berjauh berbeda, ya. Tetap segitiga. Kemudian ini adalah penopangnya di bawah ini adalah simbol daripada penyatuan acinti. Ya. Nah, jadi kekuatan-kekuatan Ibu Pertiwi itu akan disatukan oleh Sang Hyang Acinti. Nah, ke bawah. Ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu makna filosofis daripada sanggah cucuk. Wah, kita jadi lebih tahu ya sekarang Bu ya makna dari sanggah cucuk. Yang awalnya Anggrek bingung nih penyebutannya apa, tapi sekarang udah tahu penyebutan yang benar itu sanggah cucuk, canggah ya Bu, canggah cucuk. Canggah cucuk. Nah, canggah itu kan penopang ya, jadi penyangga. Maknanya juga untuk memperalina, membersihkan ya Bu ya. Dan tujuannya itu untuk kestananya Bumi Pertiwi. Untuk Buana Agung dan Buana Alit, ya, kesejahteraan daripada seluruh isi alam semesta, baik itu Buana Agung maupun Buana Alit. Nah, dan untuk bentuknya sendiri pun itu menyesuaikan desa kala patre, yang penting agak segitiga gitu Bu ya, menyesuaikan segitiga. Nah, mungkin ini ya di Anggrek, jadi perlu kapan itu mecaru, ya. Nah, jadi ada berbagai kegiatan upacara ritual kaitannya dengan mecaru ya. Nah, apa fungsinya misalnya ya? Nah, kalau misalnya Banten buat tumpeng 11 misalnya atau apa jag gitu ya. Nah, baru diisi dengan caru. Nah, karena apa, caru ini merupakan kaki. Ya, tempatnya di bawah di sor. Kalau bebantenan itu ada yang namanya triangge. Triangge itu ada kepala, badan, dan kaki. Oh, yang gambar itu. Ya, jadi gambar. Jadi caru ini, ya, sanggah cucuk ini merupakan kelengkapan daripada Banten yang ada di sor sebagai kakinya daripada bebantenan. Ya, nah, jadi di bawah dia. Ngomong-ngomong masalah Banten tadi Bu, kalau misalnya Banten mecaru sama Banten pas nyepi itu sama atau enggak Bu yang ditaruh di sanggah cucuknya? Nah, itu bervariasi juga. Bervariasi juga sama? Ya, bervariasi juga. Nah, sebenarnya paling tidak pejati, tetapi ada juga yang lebih sederhana, di Unggahang itu hanya daksine dan ajengan. Ya, nah dia ada perbedaan sedikit antara sanggah cucuk di Banten upacara mecaru dengan di upacara hari raya nyepi.
Bedanya di mana, Bu? Nah, bedanya itu di kuantitas bantennya. Kuantitas. Nah, jadi pada saat upacara mecaru biasa, itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada daksina, kemudian tirte, dan ada ajengan. Nah, tergantung sekarang Banten apa yang enggak. Ada juga tumpukan. Tumpukan itu adalah suci sari. Ya, suci sari, itu suci intinya. Ya, nah, 2 tumpuk itu. Kalau misalnya Banten-Banten di pelinggih-pelinggih yang lain itu enggak seperti itu, kan harus diserasikan semua. Nah, seperti itu. Ada juga hanya ajangan saja. Tetapi kalau di Nyepi tadi itu ada masyarakat yang mempersembahkan itu berisi nasi kepal, bawang jahe, seperti itu nasinya. Nah, jadi tidak sahur kacang tomak. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Berarti ada perbedaannya juga ya. Tapi akhirnya kita para remaja masa kini dah mulai mengerti ya Bu, apa sih makna canggah cucuk ini gitu. Yang sebelumnya kita tinggal cuma pasang, sekarang udah tahu maknanya. Dan teman-teman mungkin yang nanti nonton jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain supaya dapat memaknai apa sih acara yang kita lakukan itu dari segi maknanya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah memberikan banyak ilmu untuk kita pada kesempatan kali ini. Bahagia juga, senang Ibu bisa berbagi. Iya, kita sangat senang banget dapat menggali apa sih sangat cocok ini. Mungkin sekian dulu dari topik kita kali ini, percakapan kita kali ini. De Andre ampur, boleh enggak Ibu nambang sedikit? Oh iya Ibu, silakan. Jadi adik-adik sekalian, ini hanya untuk memotivasi, ya. Jadi kaitannya dengan kekuatan-kekuatan negatif tadi yang ada relevansinya dengan kondisi kita, ya. Jadi kekuatan negatif itu sebenarnya yang paling dekat, ya, ada di dalam diri kita, seperti yang disampaikan di dalam Kekawin Ramayana, ya. Ibu menambang sedikit, ya. Iya Bu. Ya. Roga di musuh maparuh tongwan yatan mado ring awak. Itu artinya sesungguhnya musuh yang paling besar itu ada di dalam diri kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan negatif yang ada di dalam diri kita itu bisa kita somye dengan mengadakan upacara mecaru. Nah, dengan mecaru semuanya akan tercipta, ya, akan terwujud keharmonisan, harmonis dengan lingkungan, ya. Jadi lingkungan kita itu kan ada keluarga, ya, ada masyarakat, teman, sahabat. Nah, bagaimana kita hidup rukun, berdamai. Berarti yang terpenting kita mengendalikan musuh dalam diri dulu Bu ya, sebelum musuh di luar. Ya. Oke, itu dia dari teman-teman. Podcast kita pada hari ini membahas tentang canggah cucuk. Terima kasih banyak Ibu sudah datang menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Juga. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.